College Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Babes, baik lagi sama kita berdua. Masih touch up ya BTW, tapi kayak gak apa-apa gitu. Di opening ini kita harus tetap slay. Jadi touch up dikit ya Perbanas Babes. Iya. Ditungguin loh. Baik lagi sama gue Gilman Dan gue Niki tentunya di podcast apa man? Suasana. Suara, gak usah. Itu kan udah ada di opening kita ya. Yoks. Begitu. Oke, gimana nih kuliah? Udah gak kuliah? Ya lagi gue mau kayak bilang lah kok gitu, tapi iya. Tapi kita kan berhubung kita udah tinggal akhir-akhir, kita akan mengasih tips and trik buat Gitu. kalian yang baru masuk kuliah. Kira-kira apa sih tips and trick yang perlu dilakuin biar kuliahnya lancar, biar kuliahnya bisa lulus sampai akhir gitu. Amin. Sampai tepat waktu, Tepat bukan waktu. sampai akhir udah pasti. Udah pasti harus. Tepat waktu. Tepat waktunya gitu. tuh yang diincar ya, teman-teman gitu. Gimana nih Man, waktu lo awal-awal kuliah, lo punya pengalaman gak yang kayak, aduh seharusnya gue jangan lakuin ini, atau lo langsung mau bagiin tips and trick ala lo gitu ke Perbanas Pips, coba gimana? Tips and trick gue yang pertama kali gue semester 1 kemarin so asik. Dibutuhin, sumpah. Gak expect lo langsung itu yang poin pertama. Sumpah. Iya. Harus banget so asik. Banget. Walaupun gak pinter, walaupun emang sudah tertera anak-anak Perbanas tuh pasti pinter. Walaupun kalau gue kan termasuknya yang medium. menengah ke bawah. Ada tuh menengah ke bawah. Nggak Gak bercanda, apa-apa. kita bercanda. Pokoknya so asik. semua orang tuh harus kita so asikin. Tapi gitu. kalau untuk yang introvert gimana? Lu ada saran gak kayak coba buka diri kah or something? Pasti. Pasti harus ya. Harus. Contohnya kayak misalkan contoh logikanya kayak misalkan di SMA kita pakai kacamata. Di kuliah kita harus merubah penampilan. Kita nggak pakai kacamata. Pakai Karena kita gitu. Karena kita di beda tempat tuh harus menyesuaikan tempatnya. Tergantung kita percaya dirinya kayak gimana gitu. Harus merubah penampilan. Karena kita bukan ketemu sama teman-teman yang SMA lagi. Karena kalau SMA kan kita masih dia lagi orangnya. Atau enggak kayak itu orang masih dari daerah kita, masih kayak akamsi kita gitu. Walaupun kita cuman nggak sapa-sapaan, tapi kan kita masih kelihatan pernah ngelihat mukanya. Pasti familiar. Ini juga kayaknya TK-nya ini gitu, kayak masih lingkup kalian. Iya benar-benar. Gitu. Sedangkan kalau misalkan udah kuliah ya udah. Betul. Pure diri gua aja gitu. Iya lagi mana, maksudnya ya ketemunya orang dari luar pulau, luar daerah, itu benar-benar se-Indonesia bisa berkumpul di satu kampus itu gitu loh. Dan kalian lebih harus menghargai juga sih, karena kan beragam jadinya gitu. Betul. Terus menurut gue juga kayak, maksudnya apa ya, di awal-awal kuliah itu gimana kita punya kesempatan untuk mengubah image kita. Mungkin dulu kita punya apa ya, bukan image jelek, maksud gue di SMA mungkin yang tadinya males-malesan gitu ya. Yaudah deh gue kayak masih SMA ini gitu. Mungkin penampilan gue gak salah atau apa. Nah di kuliah ini menurut gue saat yang tepat, namanya semester baru ya lembaran baru juga menurut gue. Jadi misalkan ya tadi benar, dari misalkan pakai kacamata, lu coba pakai softline lah biar lebih segar. Atau mungkin biar orang lebih aware kayak ternyata lo tuh bisa kayak gini ya gitu. Lebih kayak gue sih waktu dulu ya kayak lebih perbaikin diri gue sih. Dulu tuh gue literally yang males kalau sekolah. Karena gue mikirnya kayak masih ada guru, masih ntar ulangan remedial. Kan kalau di kuliah gak bisa ya kayak masih template lah. Iya masih template. Nah kalau kuliah ya lu gak masuk kelas ya lu gak lulus gitu. Ya tergantung diri sendiri itu. Itu tanggung jawab lo gitu loh. Jadi kayak menurut gue ya udah, itu waktu dimana kalau emang dulu banyak sifat burukmu yang orang tahu kayak nggak bercanda, ini udah kena virus ini nih. Misalkan kayak gitu, kayak ya udah nih di semester baru di perkuliahan tuh pas banget buat kalian ubah diri jadi lebih baik gitu. Terus apalagi nih tipsnya dari lo? Mungkin pola belajar yang mungkin kalau misalkan di SMP, SMA kan masih template diajarin guru gitu. Oh iya, apa-apa kasarnya disuapin gitu kita. Sedangkan memang kalau misalkan di kuliah emang sama sepertinya. Nah tergantung kita menerapkannya kayak gimana. Iya gitu. betul. Lebih ini sih menurut gue, kita lebih harus explore sendiri gitu. Iya pasti. Kayak masuk kelas A gitu, terus di kelas A aduh gak ngerti gitu. Dulu kan kalau di sekolah
ya lo gak ngerti MTK, lo les MTK gitu. Lo gak ngerti Inggris, lo les Inggris. Nah di kuliah tuh gak bisa gitu loh. Kayak ya udah lo explore sendiri. Misalkan di materi perkuliahan lo gak ngerti, pulangnya lu bedah lagi gitu. Lu cari lagi mana nih yang gak ngerti gitu. Menurut gue lebih ke kemauan kitanya sendiri ya man. Kayak ya udah lu berjuang sendiri. Atau lebih baik tadi kalau lu tadi so kenal itu, so asik tuh lo bisa explore bareng teman-teman tuh lebih seru sih menurut gue. Iya pasti. Jadi nggak pusing sendirian kayak males banget gak sih mikirin suatu materi sendiri kalau bareng-bareng sama teman. Apalagi anak-anak akuntansi kan biasanya kan. Oh jelas. Kok gak balance gimana gitu kan. Udah capek-capek loh kok beda 1 angka. Ini dari mana salahnya gitu. Nah kan kalau kita diskusi bareng temen bisa dikoreksi temen. Kok kalau sendiri pusing sendiri kayak. Sendiri. Lebih baik kita punya banyak temen sih biar lebih seru aja gitu. Terus apalagi ya dulu kita tips and triknya. Apalagi ya percaya diri lu pasti harus banget diubah kayak dari SMA ke betul. Perkuliahan. Jangan yang kayak gue tuh paling ya boleh sih misalnya kayak kalau ada cutting jalan kayak ada dibungkukin biar sopan. Maksud gue jangan yang kayak ada teman dulu di SMA gue orang yang kayak misalkan dia kutu buku nih terus jalannya kayak nunduk gitu. Menurut gue ya jangan gitu. Kalau di perkuliahan kayak gitu nanti orang mau kenalan sama kalian kayak gimana ya kayak takut gitu. Takut kayak dia orang kayak emang membatasi diri deh buat berteman. Jangan sampai look kita dilihat kayak gak mau temenan sama orang gitu. Kayak kita ngebuka aja. Kayak ada orang even gak kenal ya namanya di kuliah senyum aja. Menurut gue senyum tuh perlu sih. Jadi orang-orang kayak notice kita, oh nih orang ramah nih, ajak kenalan kali ya gitu. Nah itu yang bikin kita bisa bersosialisasi dengan mudah sih menurut gue. Setuju gak? Aja jempol dong. Sip gitu. Iya setuju banget lah. Karena kan gue orangnya so asik bro. Iya pasti udah hatam. Gilman lebih hatam dari gue sebenarnya gitu. Terus. Lah bener dong. Ya so asik tuh kan baik. Baik. Terus apa lagi ya? Sama apa ya? Nggak harus di kampus. Jadi perkuliahan itu nggak harus tentang materi, tentang pelajaran, tentang dosen, tentang teman-teman di luar lingkup dari perkampusan juga kita sebenarnya harus kenal, harus tahu, harus bonding gitu, harus so asik. Kayak maksudnya random konteks juga gak apa-apa. Jangan yang bener-bener kayak lu mau kenal sama orang karena misalkan dia satu kelas sama gue. Jadi gue ngomonginnya materi kuliah aja, gak gitu. Kayak maksudnya sharing-sharing aja sih, lebih ke kayak ya udah yang penting bahasan yang bisa bikin lo temenan deh gitu. Gak usah yang monoton karena biasanya orang tuh lebih males ya kalau bahas topik monoton. Kayak apa aja bisa diceritain, yang penting ya saat di kampus lu punya teman ngobrol aja tuh udah oke banget sih menurut gue gitu. Terus kayak menurut gue juga tipsnya kayak kalau lo punya banyak kegiatan di luar kampus, mungkin kayak tadi kan orang kalau misalkan masuk kampus pasti ikut UKM, ikut organisasi yang pasti bakal sibuk banget. Tuh harus bisa atur waktu sih. Jangan sampai udah terlalu nyaman di kegiatan lain, kuliahnya jadi dilalaikan, diabaikan tuh jangan banget. Jadi harus bisa nyari waktu yang efektif menurut gue. Kayak ya udah lu udah tahu nih kuliah jadwalnya Senin sampai Jumat. Misalkan di siang ya udah lu ngambil kegiatan lain atau UKM tuh di sore, di siang. Sesuaiin aja, jangan sampai bentrok karena menurut gue sayang banget. Banyak tuh dulu teman-teman gue kayak izin ya mau rapat organisasi ini padahal itu lagi kelas gitu. Makanya. Kayak menurut gue sangat disayangkan. Jangan sampai Perbanas Vips kayak gitu. Benar, jadi poinnya emang harus tetap fokus di perkuliahan gitu. Aktif walaupun boleh gitu. Walaupun kita tetap ngikut UKM, ngikut BEM, ngikut HIMA, ikut HMPSN dan yang macem-macem lain-lain itulah. Himpunan. Kita harus tetap prioritaskan perkuliahan. Udah setuju banget lagi. Karena kerasa ya man kalau misalkan ya gak enaknya kita tinggal kelas sendiri gitu. Jangan sampai, jadi tetap kejar prioritas paling atas nih. Kelas, kuliah, baru kedua boleh atau kegiatan lain kalian susun gitu. Terus apalagi ya kira-kira? Apalagi ya kalau udah mulai makin ke atas mungkin dari semester atas nih. Semester atas Perbanas Vips juga udah pasti bisa merangkum waktunya kayak gimana. Betul. Apalagi mungkin udah mulai dari semester 3 ke atas itu udah mulai mencari-cari penghasilan yang lain-lain gitu. Buat nambah-nambah keuangan. Yang anak akuntansi udah pasti manage uangnya baik lah ya, kita udah tahu gitu. Manajemen juga ya pasti ada pelajarannya dan yakin banget pasti pinter-pinter ngolah duit. Tapi kita tentu butuh duit tambahan.
Gak mungkin dong segitu-segitu aja. Benar. Karena kuliah pengeluarannya jujur banyak, jajan kalian, kos dan lain-lain. Jadi penting banget menurut gue sih dari semester berapa ya? Semester 4 deh minimal banget. Atau 3 tuh udah boleh kayak cari penghasilan di luar kampus. Atau mungkin kalian aktif di kampus ada salary-nya itu lebih bagus lagi. Benar, setuju. Jadi mengharumkan nama Perbanas juga ya man, tuh boleh banget gitu. Jadi jangan monoton aja ngandelin duit orang tua karena nanti ya habisnya cepet gak mau gitu. Lebih baik cari kegiatan yang menghasilkan. Betul sekali. Mau jualan, iya, mau jualan. apapun. Ya di kampus jualan laku loh menurut gue. Laku. Karena maksud gue banyak sih teman-teman gue yang kayak open PO. Itu kan lagi zaman itu. Lu tau gak sih mochi daifuku? Iya. Nah itu banyak tuh anak-anak kampus yang suka bikin sendiri. Dulu juga kayak danus-danusan tuh, risol sekarang tuh udah keren-keren man. Danus-danusan tuh gue liat kayak udah mulai basreng yang di TikTok tuh dijadiin danusan. Beneran udah. Terus gue kayak ya pengen banget ya jadi kayak malah pengen beneran beli gitu karena kayak enak gitu. Jadi kayak dulu basreng kayak gitu alot sekarang. sekarang udah enak. Sekarang enak. Iya, beneran garing yang kayak gue kayaknya gak karena danusan. Kan lu kalau danusan dipaksa ya kayak lu harus beli ini kayak emang gue pengen beli gitu. Jadi kayak itulah manfaatkan di situ. Iya. Di situ juga UMKM kecil-kecilan kayak gitu emang dibutuhkan. Sih apalagi di manajemen ada e-commerce ada. Strategi marketing gitu. Ya lagi kayak ya gue tuh ada temen gue yang kayak bikin apa nih usaha ya pura-pura cuman benar harus ada produk ya benar harus dipasarin dulu buat nanti dibikin laporannya kan. Seru banget. Kenapa akuntansi tidak ada? Kadang temen gue juga ada misalkan PO. Jadi dia gak bikin dulu. Jadi kalau misalkan udah dipesan ya baru bikin. Jadi bikinnya gitu. Sesuai pesanan tuh gak bakal rugi tuh yang kayak gitu. Iya lagi sistem PO seru banget lagi. Tapi emang iya sih gue tuh otaknya bisnis man dari dulu. Gue tuh SD pernah jualan tau gak sih masker organik yang buat di muka. Nah itu dulu gue juga gitu sistemnya PO. Jadi kita gak ngeluarin modal kan. Sampai sekarang berarti? Sekarang enggak. Gue terakhir jualan masker SMA. Sekarang thrifting. Follow ya enggak? Promosi mulu hari-hari. Gak usah udah 2.000 gak usah. Ya sih gak apa-apa. Tapi kayak ya gitu, kayak perbanyak aja sih bisnis-bisnis kecil yang dimana ya sedikit banyaknya tuh masuk kantong lumayan banget gak sih buat anak kuliahan. Karena kan kalian ya lah lifestyle ibu kota manca. Gimana sih kayak pasti banyak butuh duit gitu. Jadi kayak gak ada salahnya kalian cari. Yoi, apalagi sekarang digital udah makin cepat kan. Iya, bikin video aja bisa viral gak sih? Bisa tuh ada in my life di kampus ngapain. Iya lagi. Tapi lumayan man kayak ya udah jadi kayak bisa tuh TikTok affiliate sekarang. Gue gak ngerti tuh kayak gitu. Ih masa gak ngerti? Ntar gue harus belajar sama suhu. Sumpah kayak tiba-tiba nih lu cuma share link. Misalkan lu nih beli tumbler. Lu share linknya nih. Orang lihat video lu ngeklik tuh lama-lama ntar di TikTok tuh ada rekeningnya gitu kan. Emang? Iya. Tuh kalau misalkan udah 60.000 bisa ditarik ke Dana atau rekening lu. Itu tiba-tiba aja kita gak mainin. Tapi kan banyak yang lihat. Itu gue bisa kayak sebulan narik 200.000 dapet tuh. Kayak lu gak ngapa-ngapain cuma share link gitu. Jadi kayak untuk anak-anak spill dong gitu ya, spill dong. Iya, mancing-mancing aja. Iya. Ini aku ini ya mau di spill gak gitu. Jadi menurut gue lebih gampang sih anak kuliahan zaman sekarang buat ngasilin duit. Kayak kalian dari rebahan aja ngontenin sesuatu tuh bisa dapet duit. Pasti. Seru ya kita hidup di zaman sekarang. Alhamdulillah sih. Ya. Dulu kayak ngerasa cerita-cerita dari orang tua kayak susah banget gitu loh. Tapi tetap di otak sih kok bapak saya bisa beli rumah ya. Nah, gue beneran kayak dengan harga yang sekarang ya, kayak maksudnya itu pikiran anak kuliah udah kayak gitu. Gue udah mikir loh man dari gue semester berapa ya. Ya kayak kok orang pada bisa beli rumah. Iya cuy. Aduh, sampai ada meme-nya lo tau gak sih kayak nggak apa-apa tiap hari apa sih kuliah kerja yang penting manifesting bisa beli rumah di Kemang gitu, bisa beli rumah di Menteng. Oh kayak bisa di ujung-ujungnya di mana di Depok gitu. Kenapa Depok? Maksudnya gak di Jakarta kan Depok? Lebih murah maksudnya. Jangan negatif dulu dong Anda. Kayak maksudnya lebih manusiawi lah harganya walaupun ya sama mahal juga gitu. Walaupun Depok banyak begal ya. Oh iya. Tapi orang Depok pride gitu kayak. Depok banget. Mesti lu sensitif banget emang orang Depok kan bukan. Lah mau ngeledekin gue orang Bekasi juga gak masalah gue. Gue dari lahir Bekasi pride.
Gila lu bangga banget. Keren bagus dah. Iyalah. Terus juga rumah gue di Bekasi. Tenang ya, rumah di Bekasi ada Perbanas Bekasi. Jelas. Tapi contoh lah rumah di Bekasi Perbanasnya tetap Jakarta. Bisa karena begitu. Karena kan dulu pelatih gue di sini, gue ikut latihan. Jadi kayak ya jadi disuruh di Jakarta. Terus apa lagi ya? Tips and triknya itu menurut gue kayak bentar. Oh, menurut gue penting buat meminimalisir budget, yaitu sih jangan menghambur-hamburkan uang dengan naik kayak Gojek tiap hari tuh kayak makan duit gak sih? Emang lu ya? Iya. Gak tahu gue. Karena menurut gue mendingan lu naik transportasi umum itu lebih meringkes ngepres budget lu lah gitu. Karena gue tuh suka dulu tuh gue pas kuliah gue punya pilihan. Kalau mau makan enak naiknya busway, TJ atau kereta gitu. Kalau lu mau jajannya gak enak atau jajan dikit terus tapi lu pulangnya mau enak ya udah lu jajannya dikit tapi naik Gojek gitu loh. Kayak gue punya pilihan itu karena kalau dua-duanya gue paksain enak habis duit gue kayak nggak bisa nabung gitu loh. Jadi kan harus kayak gitu. Iya, jadi maksud gue kalian jangan namanya kuliah mungkin masih mikirnya duit orang tua gitu kan. Jangan, karena kerasa gitu loh. Kalau kalian bisa dari semester 1 nabung itu lebih bagus. Karena kehidupan kalian ke depan tuh bakal berat gitu loh. Kita kasih tahu aja ya. Kehidupan sesungguhnya tuh bukan di kuliah guys. Afternya gitu. Jadi kalian harus kayak. Sebenarnya dari semester 5 juga udah kerasa sih. Iya, udah kayak dar-der-dor gitu. Kok tidak sesuai ekspektasi. Iya. Kok apa-apa mahal ya gitu. Apa-apa jadi naik iya, ya, jadi kan gitu. menurut gue kalau kita punya backupan duit atau tabungan dari semester 1 kayak ya udah nggak kaget-kaget banget, bisa tahu ternyata gue nyisihin duit selama ini ada ya hasilnya buat nanti gue udah lulus dan lain-lain gitu. Itu sih menurut gue penting. Kadang kalau gue memanage uangnya tuh misalkan gue ada gaji dapat duit bersih gue 5 juta. Ya gue kasih investasi ke sepatu kalau gue. Tapi betul lah itu salah satu kayak ada nih hasil kerja gue barang. Iya. Toh kalau misalkan gue jual lagi kan bisa. Iya, bener lagi gue juga sepatu kayak menghilangkan stres gue nih. Iya. Apa self reward lu sepatu. Padahal kayak udah banyak nih tapi nggak apa-apa karena ya. Kalau dulu kan gue pas main bola kan gue beli sepatu bola. Sekarang ya lebih sepatu lifestyle ya, aja. Sneakers yang nyaman aja gitu. Bener sih. Ya itulah kalian nemuin aja kayak tujuan kalian apa. Karena kalau misalkan jelas. kerja, kuliah dengan satu tujuan tuh lebih semangat menurut gue. Jadi kayak semester ini gue mau nilainya segini karena ada tujuan. Misalkan nanti gue kalau nilainya segini sama orang tua gue diajak liburan kemana. Nah itu sih menurut gue penting. Jadi kalian gak lemes-lemesan gitu loh. Gak asal-asalan kuliahnya. Jadi ada tujuan yang bakal dituju. Jadi kayak iya nih kalau gue dapet segini ntar orang tua gue bangga. Orang tua gue gitu. Paling itu sih dulu yang selalu gue tanemin ketika gue udah stuck belajar kuliah nih kayak udah akuntansi kan ribet banget ya. Kayak gue udah capek banget nih tiap hari. Mana kadang ada yang gak ngerti gitu. Tapi gue balik lagi ke tujuan gue. Kalau nilai gue bagus orang tua gue bangga. Atau kadang gue diajak liburan gitu. Jadi bikin seneng lagi. Bikin mau belajar lagi gitu. Kalau dari lu dulu gimana nih? Gue gak suka liburan. Enggak misalkan lu udah capek banget nih. Iya. Gue tetap beli sepatu. Dia gila-gila ya sepatu terus. Sebenarnya kalau gue dulu tuh punya plan kayak misalkan dulu kan sampai sekarang sih ada MSCB kan. Iya. Ya, gue tuh udah kalau misalkan gue udah gak keterima di MSCB tuh gue harus kemana. Nah itu kan solusinya emang mandiri kan. Sedangkan manajemen emang wajib magang mandiri. Ya. Mandiri maupun MSCB manajemen tetap wajib magang gitu. Nah teman-teman gue udah pada magang di situ. Ya udah semester depan gue ngeplan matkul gue sore sama malam. Jadi pagi ke siang ke sore ke jam 4 jam 5-an. Ya gue kerja, gue magang gitu. Karena gue udah ngeplan semester berapa kemarin ya? 6 apa 5 gitu. Iya di semester itu gue harus at least magang gitu magang kan. Mau mandiri mau MSCB magang. Jadi itu bagus sih. Jadi gue kayak resannya ngambilnya sore sama malam. Biar gitu. siang ke sorenya bisa kerja. Iya itu keren sih. Gitu. Kayak ya gue tuh ngerasa kayak malah cowok-cowok tuh lebih punya itu gitu loh pemikiran kesana. Karena kadang gue aja sebagai cewek kemarin kayak ya udah deh gue kalau gak keterima MSCB udah deh kuliah lagi aja capek gitu loh. Karena mungkin cowok lebih ini ya mikirnya ke depannya lebih punya tanggung jawab yang lebih. Jadi kayak ya kalau gue masih bisa magang ya cara apapun yang penting magang gitu kan. Sebenarnya cowok tuh lebih ke harga diri.
Cowok mau apa nggak kerja Iya gitu. lagi. Bener lagi Mau kayak. ngapain cowok nggak kerja bro? Karena sekarang cewek-cewek aja kayak ya Malu. pada mandiri gitu, pada kerja. Iya. Masa tuh cowok gak mau usaha sih gitu kan. Anak papi Bener. aja cowoknya. Ya kecuali udah punya ini ya, udah old money ya. Iya jelas. Udah punya duit. Ya bapak lu kayak 7 turunan deh. Bener. Nah di situ Oke, juga di situ gitu. juga dia pinter memutar duitkan lagi Iya. gitu. Entah itu Betul. saham, entah itu Bitcoin, entah itu kripto gitu. Udah maksudnya udah aman lah hidup lo gitu. Itu boleh lah leha-leha ini. Cuman kalau untuk kita-kita ya yang masih merintis, yang berjuang dari awal tuh ya udah wajib persiapkan dari dulu kan. Malah gue dulu semester 1 belum ngerti gini-ginian gitu. Nah kalian nih yang masih awal bisa nih kebayang dari kita yang udah dari awal, menurut gue udah harus tahu nih tujuannya, ntar magang semester berapa, tabungan udah harus ada. Jadi udah deh kalau udah tahu dan nerapin itu, insya Allah kuliah kalian enak, aman, dan bisa lulus tepat waktu. Iya, Tentu betul. dengan duit tambahan. Itu enak banget gak sih, kayak udah paket plus gitu. Mantap. Iya kalau dari gue juga sama sih. Jadi sebelum Perbanas Tips masuk perkuliahan juga kan mungkin punya plan dari A sampai Z masuk perkuliahan mana aja nih. Betul. Kalau nggak keterima di sini gimana ya? Iya. Di sini. Swastanya di mana ya? Iya, Gitu. nah itu kan pemikiran SMA. Nah kalau misalkan pemikiran di perkuliahan ya harus punya plan kayak gitu juga sebenarnya. Cuman bedanya kayak ya udah kalau misalkan gue nggak lulus kelas ini, gue kemana? Kalau gue nggak dapat magang ini, backup plan magangnya mana gitu. Sebenarnya sama. beda stratanya aja. Ini lebih ke strata profesional, lebih atas lagi yang ya udah kalian hadapi saja. Nah dari semua pengalaman itu ya udah itu bisa ngebentuk diri kalian kok gitu. Seperti itu kalau dari gue. Gue juga. Sama sih kita tuh karena menurut gue ya man, kayak journey kita hampir mirip. Iya. Kita nggak yang monoton mau kuliah aja enggak. Pengen lebih explore, yang alhamdulillahnya ya itu kepake sih. Jadi kayak ya udah kita sekarang bisa kayak lebih tahu nih, oh dunia after kuliah tuh seperti apa ya gitu. After kuliah kita magang bisa didoktrin palu gada. Mentalnya udah kayak gitu. Iya gitu. Harus kuat sana sini gitu. Ya semoga Perbanas Pips bisa mungkin lebih baik dari kita ya, karena udah kita kasih tahu tips and triknya duluan. Jadi kalau mau nyebur udah tahu nih bayangannya kemana-kemananya. Iya, ini ada jurang nih, kita belok kiri kali ya gitu. Hindarin kali ya. Dulu kan kalau kita istilahnya kita makan semua ya man, kayak ya udah deh cobain dulu gitu. Tapi cobalah kalian tonton podcast ini. Jadi lebih tahu gambaran dan bayangannya. Iya, benar. Gitu. Kecuali buat orang-orang yang emang pengen gue coba deh gitu, harus Emang nyebur dulu gitu. Tantangan tuh boleh banget juga gitu, karena kita gak apa-apa banget. Iya karena baru pikirnya masih muda ya, tantangan kecebur aja dulu. Kecuali ntar kalau misalnya udah gede-gede baru nih harus dibelok-belok. Zona aman aja deh. Benar, cuman kan kita harus mengasih tahu, mengantisipasi nih. Ya apa, mau masih muda gitu. Kalau masih mau explore it's okay gitu. Benar. Kita intinya dukung dan bantu doa ya. Semoga Perbanas Pips bisa lancar-lancar kuliahnya. Benar. Lancar-lancar ke depannya. Dan satu, ingat jangan males. Karena males tuh apapun itu harus dilawan biar ya kegiatan kalian ke depannya lancar terus gitu. Oke? Segitu dulu kali ya dari gue. Niki dan gue Gilman. Jangan lupa mas selalu follow berita-berita update Perbanas Institute dari X, terus apa lagi nih? Spotify, YouTube, Facebook, Instagram number 1 karena semua info beasiswa, perkuliahan dan lain-lain ada di sana. So segitu dulu and see you. Dah. College Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas.